enggak. Ya kita kan sebagai lawyer kan begitu Artinya juga. P21-nya sengaja dimundurin, berarti bukan karena polisinya lalai ya. Kan P21-nya belum sempurna itu kan. Karena kalau Iya, dikembalikan. menurut informasi itu dari kawan ya belum cukup bukti. Makanya kan biasanya kalau dalam tingkat penyidikan itu hanya ya kira-kira kalau penyidiknya itu ada waktu ya nggak sampai 3 minggu selesai itu. Karena kan sebelum-sebelumnya kan saksi sudah diperiksa di tingkat penyelidikan. Saksi diperiksa, gelar perkara, ditetapkanlah siapa tersangkanya kan. Ya itu tersangka tinggal ditangkap ya hanya dilengkapi aja. Berita acara si tersangka itu udah. Kalau ini sampai P18, P19, bolak-balik kan tentu ada sesuatu itu. Ini biasanya di apa tuh? Di pidana ini korporasi rebut-rebutan itu saham. Yang satu merasa dirugikan. Saya tahu Pak Polisi, tolong segera tangkap. Ya kan polisi kan harus tangkap itu. Harus ditangkap. Kalau dia mau tangkap, dia lihat waktunya. Bisa nggak si akuntan publik ini menyatakan bahwa ada kerugian di dalam perusahaan itu? Yang bisa putuskan itu kan akuntan publik. Jaksa mau kalau ada itu. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Mondar-mandir lagi tuh. Nah, di dalam kasus penodaan agama juga begitu. Kaidah agama ya jangan dibawa-bawa ke ranah hukum. Oh, itu bahaya itu. Makanya yang Paul bilang kena Belanda enggak lagi ya dibicarakan mengenai kaidah agama itu, ya memang karena itu bukan ranah hukum itu. Dan kita pun juga harus begitu. Kecuali di pasal 156A itu kan Pak almarhum R. Susilo kan memberikan suatu pandangan, itu harus ada dulu putusan dari Kementerian Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Itu sudah tepat itu. Karena yang menilai itu kan bukan produk hukum itu yang menilai, tapi produk yuridis dan sosiologi. Nah, ini bahaya Pak Paul ini kalau diteruskan itu kalau produk hukum yang menilai kaidah agama, wah itu nggak tahu lah Pak Paul itu gimana itu caranya itu. Kalau saya sih di tingkat persiapan di semester 1 itu sudah dipelajari itu. Awas ada kaidah kesopanan, kesusilaan, kaidah agama dan kaidah hukum. Kita belajar di sini adalah mengenai kaidah hukum. Itu selalu ditandaskan di dalam tingkat persiapan itu di Fakultas Hukum itu. Ya, jadi kita jangan sosokan nilai. Ini bukan bidang saya kok. Ya kan ahli hukum menilai agama. Ini Pak Bahtiar menjawabnya retorika atau memang begitu kenyataan praktek hukumnya begitu atau retorika aja nih Pak? Itu teori. Itu teori itu. Prakteknya begitu enggak? Prakteknya. Kalau yang saya lihat di awal-awal tahun 66 tahun itu, ya, yang mereka dipanggil oleh Jaksa Agung, ditangkap segala macam kan, ya memang itu memang begitu. Mereka dinasihati. Kalau tidak bisa dinasihati, ya itu diputuskanlah itu, berlakulah penistaan. Nah itu makanya diseret ke pengadilan. Itu coba kalau kita balik-balik ke tahun 65, 66, 67 itu, ya begitu. Yang sekarang pun saya heran kenapa Kejaksaan Agung tidak dilibatkan kasus-kasus seperti ini. Loh, Kejaksaan Agung kan bukan hanya sebagai tingkat penuntutan saja, enggak. Nah, ini buktinya ada kok pasal ini 156A. Nah itu, ini kesalahan fatal di sini. Masa orang ahli hukum menilai kaidah agama, waduh. Ya nanti hakim gimana kalau dia kasih putusannya? Bisa-bisa akan terjadi penodaan terhadap agama. Nanti kita baca di surat dakwaan. Ya kan saksinya ngomong apa? Ya kan? Ya bisa-bisa itu terjadi penodaan agama di situ.
kecuali ada kita ambil sumbernya yang dari 3 instansi itu. Bahwa inilah putusannya dari kami. Kami sudah tetapkan bahwa kejadian terhadap Bapak ini atau saudara ini adalah penodaan agama atau penistaan agama. Baru itulah diteliti sama hakim. Benar nggak alat-alat buktinya? Siapa saksinya? Lah ini kok belum ada kok pernyataan bahwa mereka atau Pak KC melakukan penistaan. Ya, yang kita lihat kan legalitasnya. Ya. Iya, makanya jangan inilah. Nah, ini Pak Bahtiar, ini ada advokat lagi masuk nih Pak. Ini saya nggak tahu nih, ini Pak Anggiat Anju Hutasoit ya. Ada yang undang ya? Iya. Coba nih, oke Pak Anggiat coba ikut bicara boleh nih Pak Anggiat. Ini biar kumpulan advokat ini biar unjuk gigi semua ini. Nih advokat Anggiat Anju Hutasoit. Silakan nih Pak Anggiat. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Oke, malam, salam semua. Shalom Pak Anggiat. Ya, kebetulan tadi siang kami membesuk MKC di Barreskrim. Dan beliau sehat-sehat saja. Beliau ini kebetulan Wakil Ketua DPD Majelis Umat Kristen di Kabupaten Bekasi. Kami sebagai ketuanya, beliau Wakil Ketua 1. Demikian. Siapa beliau ini? Siapa ini Pak Anggiat? Pak Muhammad Kosman ini namanya di SK, itu namanya Cornelius, itu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bekasi Majelis Umat Kristen. Kami ketuanya, dia Wakil Ketua 1-nya. Itu per kapan itu diangkat itu Pak Anggiat? Kami dilantik tahun 2019 Januari di pusat, kalau di Kabupaten Bekasi Oktober 2020. Jadi Pak KC ini sudah pendeta dong berarti ya? Masih evangelis, Oh tidak harus pendeta ya, kalau yang di majelis apa tadi? Majelis Umat Kristen Indonesia. Oh MUKI itu ya? Iya, betul. Loh, MUKI kan yang ininya dulu sempat Pak Ega itu ya ketuanya? Enggak, dia dulu sekretaris jenderal, sekjen. Sekjennya Pak Ega? Ya, kami dulu. Berarti Pak Ega tahu dong, berarti Pak KC ini di bawah Pak Ega dong ya? Dulu beliau itu sekjen, dulu kami dilantik sebagai LBH pusat kami di Jakarta, Januari 2019 sebagai lembaga bantuan hukum. Jadi Pak KC ini juga anggota kami. Tadi kami kebetulan besuk karena hari Senin kemarin kami menyatakan sikap untuk dipersamakan dalam hukum. Tadi dibesuk hanya sebentar, hanya melihat saja karena penyidiknya sangat ketakutan kita datang ke sana rame-rame. Dan beliau kirim salam buat semuanya dan dia sangat senang disupport, didoakan. Kalau mau membesuk Selasa dan Kamis bisa, kapan saja Selasa Kamis bisa membesuk di sana. Kita punya kontak penyidiknya. Oh, tanpa harus lawyernya lagi sekarang ya? Kebetulan kan kami ini lembaga, jadi lawyernya itu juga rekan kami. Kami dulu sama-sama lawyer, pernah kerjasama dalam satu tim dan kenal baik. Cuman saya tidak mau memihak siapa saja karena beliau itu wakil kami, makanya kami concern. Nah sekarang kondisinya KC bagaimana? Apa lebih suka di dalam Mabes atau lebih suka dibantarkan? Lebih suka dibantarkan. Itulah yang kami minta tadi. Bagaimana? Apakah kami bisa ditambahkan? Dengan lawyernya beda loh Pak Anggiat. Saya manggilnya ini Pak Anggiat, Pak Anju atau Pak Hutasoit ini? Pak Hutasoit aja. Pak Hutasoit ya. Jadi kemarin Martin ngomong di sini katanya kondisi sekarang ini yang paling baik buat KC adalah di Mabes tuh. Saya sampai kaget ada lawyer bilang begitu. Sampai terkejut saya sampai wah. Saya juga mengikuti di YouTube ini, cuman baru ini saya dapat link. Selama ini saya ikutin terus karena beliau itu kan dulu kami sama-sama sama Pak Martin sama Pak Herbert. Cuman malam itu saya nggak ada di dalam. Cuman dalam surat kuasa kami ada dulu.
Hmm. Sandi Situngkir, Tapi Herbert sebenarnya itu bagaimana dong, rekan-rekan. Pak? Jadi Pak Kacil ini sekarang kondisinya bagaimana? Saya dengar dengan perpanjangan masa 30 hari ini kan sebetulnya sebelum sebelum orang kasih tahu saya sudah tahu hari sebelumnya itu. Cuman kok lawyernya apa nggak ada reaksi sama sekali dengan diperpanjang 30 hari ini, kan aneh gitu loh. Makanya makanya Pasalnya kemarin sekarang hari jadi pasalnya pasal berapa yang ditetapkan sekarang? Kalau di Detikcom itu masih pasal 45, pasal 45 28 dan pasal 156A ya. iya Tetapi masih. kalau itu kan hukumannya di bawah 10 tahun kalau pasal itu, di bawah 6 tahun, 6 tahun maksimum. Betul. Jadi tadi kami tadi berdebat sama penyidiknya karena sejak jam 12 kami tidak dibolehin masuk. Saya bilang saya ini lawyer, saya ini juga ketua DPD. Akhirnya kami bertelepon sama Kamarudin dan disuruh anaknya datang. Jadi kami tadi ketemu sama Febri. Febrinya bilang, Nah iya, berarti kan tetap besok itu harus ada lawyernya kan? Karena kita sudah ada 2 tim, ya kita mau ketemu Kacil nggak boleh, harus sama lawyer. tidak. Jadi karena ini seperti yang kita ketahui ini dominan politiknya. Karena Pak Kacil sendiri yang minta, dia takut ketemu orang karena keadaan di dalam. Minimal ada telepon dari anaknya, tidak harus izin lawyer, minimal harus ada dari keluarga. Karena Pak Kacil ini kan tidak kenal semua orang. Tapi beliau sangat senang, dia sangat senang, kita cerita, kita berdoa, dan dia sukacita, dan sudah mulai sehat. Tapi artinya belum sempat cek semuanya, belum bisa cek. Belum. Artinya lawyernya nggak kerja dong, nggak bisa dibawa ke rumah sakit. Iya, cek fisik. makanya kami ikutin di YouTube ini kan sering perdebatan itu, kami juga telepon sama beliau, jangan terlalu emosian, jangan terlalu, karena kita tahu karakter beliau itu, kita udah kenal lama sama beliau gitu. Jangan ditanggapi, tidak boleh, justru inilah yang disenangkan oleh MUI, kita harus bersatu seperti itu. Infonya ada nggak Pak? Izin Pak Paul. Ya, Bung Meta. Terima kasih Pak Hutasoid, ini kan jadi enak ya, kita senang ya bisa mendengar ini langsung dari Pak Hutasoid yang sudah bertatap muka dengan Pak KC. Ini kan hiburan buat kita, maksudnya membuat kita lebih tenang ya, mengawal kasus MKC dalam kondisi baik, walaupun belum ada aksi membantarkan dia ke rumah sakit. Tapi saya mau tanya lagi lebih detail boleh Pak ya, Pak Hutasoid, terima kasih Pak. Kondisi kesehatannya yang Bapak saksikan terlihat baik seperti apa, Pak? Karena tadi kita kan seperti yang saya bilang sudah jam 4 sore. Jadi kalau kita untuk langsung ketemu ke beliau itu tetap harus ada jarak. Jadi kita sekitar ada berapa jarak dipertemukan, kita pakai mic, halo bagaimana. Karena anaknya lama sekali datang, macet katanya. Jadi kami tadi cuma ketemu 5 menit, tapi dia sangat senang. Saya sudah kangen sama abang. Saya selama ini merasakan mungkin tidak ada, rupanya kalian ada, katanya seperti itu. Jadi saya bilang, dan dia minta kalau datang ke sana jangan atas nama siapapun, datang aja atas nama pendoa, pasti langsung diterima, seperti itu. Iya. Kondisi mukanya apa pucat, apa kelihatan segar, bibirnya apa sudah? Karena tadi seperti yang saya bilang masih berjarak, kita ketemunya melihat dari beberapa meter karena tidak bisa ketemu, protokolnya seperti itu. Seperti yang di foto-foto itulah, cuman lebih segar dia tadinya. Dia bilang artinya nanti bibirnya kalau masih ada doer dong, Pak. sudah tidak, sudah mulai normal. Oh iya. Oh, sudah mulai normal tapi masih ada bekas-bekas. Artinya masih ada, kenapanya itu kan karena diabetesnya mungkin juga bisa kali ya. Betul. Dan anaknya bilang memang sudah sehat, dan dia bilang makanya dipesankan kalau datang ke sana sebagai pendoa saja. Jadi penyidik tidak takut, karena tadi kami handphone saja masuk keluar digeledah semua sampai marah-marah saya. Saya ini lawyer, jangan kamu perlakukan kita sama penegak hukum, saya bilang seperti itu. Teman-temanku digeledah semua, takut direkam Pak begini begono karena ini begono. Aduh, saya bilang kamu nggak percaya ke saya, ibu sama saya sama-sama penegak hukum, jangan seperti itu, seperti itu.
Tapi bagus juga Pak, itu untuk demi keamanan Pak KC sendiri prosedurnya memang harus begitu ya. Kita bisa Iya. Dan memang mengerti. Pak KC katanya yang meminta karena dia tidak kenal semua orang, makanya harus ada dari keluarga. Jadi tidak ada yang melarang siapapun. Memang proses di Mabes itu sangat sulit, makanya kami juga sudah 3 kali ke sono dari MUKI, baru ini bisa. Ya. Prosedurnya memang harus begitu mungkin Pak, memang harus ada approval dari lawyer atau pihak keluarga. Kalau enggak kan orang jahat pun bisa berencana untuk melakukan sesuatu yang nggak baik kan, mengunjungi Pak KC. Jadi bagus juga Pak untuk kontrol itu Pak. Dari sisi positif. Kebetulan kan SK-nya dan fotokopi KTP-nya kan kami bawa semua, jadi mereka percaya. Dan Pak KC, kami bikin pernyataan kan, surat pernyataan protes keras kemarin, dan itu sudah kami rilis, cuman belum dinaikkan berita. Iya. Nah, satu lagi Pak, melihat apa yang Bapak saksikan tadi mengunjungi MKC, secara dari sisi Bapak melihat sikap kepolisian di Barreskrim itu bagus apa bagaimana Pak? Maksudnya sudah sesuai yang seperti kita inginkan, MKC bisa lebih aman, tidak ada lagi. Mereka sangat kaku sekali. Tadi saya berdebat, ini udah harus bebas seperti ini. Maaf Pak, kami ini sedang menjalankan tugas. Dan memang karena belum cukup bukti, makanya saya bilang kok perpanjang segala macam, ini buktinya apa segala macam. Kalau ini ditahan-tahan, maka tekanan internasional semakin banyak, saya bilang seperti itu. Bukannya malah bagus Pak ada tekanan internasional Pak? Bagus, maksud kita kenapa diperpanjang, harusnya kan dilepas, karena sudah tidak terbukti. Alasannya penyidiknya apa Pak? Kenapa diperpanjang? Ini kita ngomong kan Bapak kan bukan lawyernya, jadi kita bisa ngomong bebas aja, berandai-andai ya. Iya, belum cukup bukti, yang pasti tidak cukup bukti. Jadi mereka sedang kalau mencari. Belum cukup bukti itu 20+40 sudah harus keluar Pak, kecuali ancaman hukumannya 10 tahun. Betul. Itu yang kemarin, itu yang tadi kita berdebat sama penyidiknya. Ya, sampai pimpinannya tadi turun tadi. Sampai kita berdebat panjang itu. Iya, maksudnya itu kan 20+40, kecuali masa hukumannya, ancaman hukumannya 10 tahun, yaitu menggunakan pasal 14 itu tadi kan, itu baru bisa. Tapi kalau nggak ada pasal 14, sementara kalau di tanggal 19 Oktober kemarin, masih P19 itu, pasal yang dikenakan masih pasal 28, 45, atau 156 loh Pak. Tiga-tiganya masih dikenakan. Itulah alasan mereka. Jadi membuktikannya itu kan karena secara elektronik mereka agak kelabakan. Karena bukan, Pak. Kalau ini kan di sini kan semua banyak lawyer juga nih Pak, banyak lawyer juga. Artinya kita juga tahu harusnya itu kalau udah 20+40 tanggal 25 Oktober kemarin harusnya Pak KC itu harus dilepaskan, dikeluarkan dari penjara kan. Cuman alasannya apa begitu Pak? Kalau alasannya cuman bolak-balik ke 156, 45, 28, saya kira ini polisinya bodoh juga nih Pak. Kan kita semua Bapak juga lawyer mengerti. Artinya kita sama-sama tahu hukumnya bahwa si KC ini sudah boleh pulang walaupun proses hukum tetap berjalan, tetapi tetap boleh pulang karena kan polisi tidak bisa mengumpulkan barang bukti kan. Betul. Itulah tadi kita berdebat panjang. Kami tadi datang di sana setengah 12 baru bisa ketemu jam 4 lewat karena kita berdebat panjang. Alasannya apa Pak? Jadi mereka itu alasannya cuma bolak-balik begitu aja. Belum. Jadi kalau belum ketemu alat bukti harus keluar Pak KC. Kalau kita tanyakan, mereka bilang kami ini hanya penyidik Pak. Semua keputusan di pimpinan. Pimpinan yang kita kejar tidak mau ketemu tadi. Oh, artinya retorika semua. Intinya retorika doang akhirnya tadinya mereka ya, polisinya ya. Makanya dapat kita simpulkan ini bukan masalah hukum, lebih dominan masalah politik ini. Ya, tapi nggak bisa Pak, karena tidak ada secara legal formal tidak ada Pak intervensi di hukum Indonesia, politik, hukum dan antara yudikatif, legislatif dan eksekutif itu udah terpisah Pak. Betul, jadi nggak ada tekanan-tekanan itu, kita boleh saja bilang nggak mau tahu, pokoknya harus jalan begini, karena ini kan yudikatif udah beda dengan eksekutif dan legislatif, ya kita nggak urusan. Kebetulan seharusnya balik lagi kan, seharusnya kan begitu, mau ada tekanan mau ada apa kita nggak urusan, seharusnya. Kebetulan kan beliau ini kan tetangga saya di Cikarang, jadi saya percis sejak kenalan 2017 saya tahu siapa beliau ini, jadi kita udah kenal baik. Dan rumahnya dekat dengan rumah kita di Cikarang. Si penyidiknya ini maksudnya? Enggak, Pak KC-nya, Pak
Pak KC. Oh, Pak KC-nya. Iya. Oh, nah sekarang intinya begini Pak, sebetulnya kita sudah ada 2 tim, kita mau tolong KC untuk keluar, tetapi kemudian hanya gara-gara harus melalui lawyernya KC, sementara dari lawyernya KC sudah statement harus yang terbaik adalah di rumah sakit, jadi tidak mau di Mabes, bukan di bawah rumah sakit. Jadi kemarin 2 Iya. tim kita semua mundur Pak, dan mereka sambil ini Pak ngomong, ya ngomong sama saya gimana Pak, wah bilang ya sudah itu sialnya KC, saya bilang. Bahkan orang sudah siap keluar ratusan juta pun sampai mundur. Artinya ratusan Jadi- juta ini kan buat bayar rumah sakit segala macam, kan siap ongkosin semuanya lah, mau berapapun bayar rumah sakitnya mau dibayarin dah pokoknya. Itu aja sampai Iya. mundur orangnya. Tadi juga, Makanya bilang ini tadi kan juga, sial namanya kan. tadi juga kita tawarkan tadi ke rumah sakit. Kebetulan kan Royandi Hutasoit kan direktur di UKI. Kita sudah koordinasi. Pak Royandi ini kan dulu saya stafnya sewaktu dia ketua umum partai. Jadi kenal baik. Beliau sudah siap, kita akan tolong. Tapi karena izinnya itu sedang kita usahakan. Karena kan informasinya patah tulang. Jadi itu yang mau kita bawa keluar. Makanya tadi kami bilang, kami tidak peduli izin lawyer. Ini kan atas nama lembaga. Kebetulan kan nomor telepon beliau itu masih aktif, tapi yang pegang ibunya. Tadi kita sudah dapat kontak juga anaknya, dan mereka juga sangat senang kita datang di sono. Makanya dipesankan, Pak, kalau datang ke sini dari MUKI sebagai pendoa saja. Kita juga sedang berusaha untuk kita bawa ke rumah sakit itu, supaya bisa dicek bagian yang patah itu. Ya. Apresiasi sekali Pak, Pak Hutasoit nih Pak, dengan apa yang Bapak sampaikan ke kita, mewakili semua yang pemerhatinya MKC kasus. Andaikan Pak Hutasoit bisa bicara dengan Pak Kamarudin, inilah yang kita perlu, informasi positif ini, bukan kita menyerang Kamarudin, terserah dia mampu bekerja atau enggak. Itu timbul dari apa yang kita lihat. Tadi sewaktu kami keluar, ya. Sewaktu kami Silakan, pulang Pak. dari Mabes, beliau datang di telepon. Jadi saya bilang, inilah sebenarnya yang harus kita perjuangkan. Kita berencana nanti kalau tidak bisa dibawa ke rumah sakit, Pak Ruyandi dan tim kita bawa ke Mabes, itu rencana kita. Iya, itu betul Pak. Ya, tolong aja Pak, tetap komunikasikan ke Pak Kamarudin, lebih terbuka ke kita. Kita bukan lawannya dia. Kita ibaratnya Baik, toaknya dia, baik. bukan membantu, sehingga kita semua terbuka. Lawan kita bukan lawyer. Lawan Betul. kita nih MUI yang menjebloskan MKC ke penjara ini. Jadi kita harus Betul. ada jembatan komunikasi lah Pak, informasinya lebih terbuka untuk kita. Jadi kita mengerti sejauh mana nih Baik. kondisi MKC Pak. Baik, karena kami konsenkan karena beliau itu, saya sebagai Ketua DPD Kabupaten Bekasi, beliau itu wakil saya, wakil pertama. Jadi kita konsen terus mengawalnya. Demikian. Iya. Terima kasih Pak Hutasoit. Oke, ini Siap, Pak Renhat siap. mau masuk lagi nih. Pak Renhat tadi tersign out ya Pak Renhat, belum selesai tadi bicara. Silakan Pak Renhat. Mikrofonnya nyalakan dulu Pak Renhat. Ya, aku bilang sama saudara Anggiat ini, kalau bisa lebih greget gitulah ya. Karena, dan sampaikan juga ke rekan kita Kamarudin, jangan Zoom-nya Paul Jang ini jadi musuh dia. Justru kalau bisa kita bersinergi dengan Zoom ini. Sudah kita sampaikan senior, Jadi supaya ini jadi corong kita gitu loh. Jadi yang kita lawan tuh Kadrun, bukannya Rai Kamarudin gitu loh. Aku kenal dia Betul. lama loh. Gitu. Mungkin dia masih junior saya itu si Kamarudin. Jadi betul senior, tolonglah. masih junior. Tolonglah dulu supaya kita bisa ada target yang kita capai. Bukannya jadi gontok-gontokan kita sama-sama tubuh Kristus gitu loh. Betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa sesering mungkin lah ketemu dengan MKC supaya ada komunikasi, dan kita publik ini juga tahu kalau misalnya kita sulit di tingkat penyidik, ya kita mainkan. Saya juga punya kolega sampai ke Mahkamah Agung.
Kebetulan Siap. sekarang Siap. senior teman-teman dari saya rintis dari dia mulai dari hakim di PN sampai ke Mahkamah Agung, kalau saya gelar perkara sama dia bisa diterima sama dia karena dia tahu siapa saya kan. Saya nggak Siap. pernah nanganin kasus yang aneh-aneh gitu. Jadi langkah-langkah yang bisa kita tempuh kan bukan hanya di tingkat penyidikan. Nanti Betul, proses betul. nanti kalau misalnya kita nggak pos di tingkat pertama ya tingkat banding atau kasasi. Kalau memang ini sudah direkayasa, saya pengen tahu sejauh bisa mampu dia sampai Mahkamah Agung, saya pengen tahu gitu kan. Biar kita Siap, mainkan siap. gondang kita kan. Aku kalau ditantang kayak beginian, aku makin greget. Bila perlu nanti kita sama-sama ke Komisi 3 gitu loh. Nanti aku Siap, hubungi nanti si Marwara, si Junimar, si Riko, si Niko Komisi nanti kan. 3 sudah bilang Pak Renhat, Ah. Jokowi turun tangan pun tidak bisa. Nah, kalau pendekatannya kalau yang nggak ini kan saya bisa ngomong. Kau percuma kau jadi orang Kristen kau nggak ada suaramu nggak bisa bela kan saya bisa ngomong. Tapi Ngapain kemarin kau di sini gitu kalau nggak ada gunanya udah aja kau balik lagi ke sana aku bilang. Nanti saya ngomong sama si Trimedia. Kau tolong dulu perhatianmu ke sini gini kan bisa saya ngomong. Tapi kemarin Pak LBP sudah bicara, senior. Pak LBP sudah bicara kemarin. Apa kata dia? Dia mendukung dan harus diproses secara sama di depan hukum karena kita kan bikin surat pernyataan dari lembaga, kita tembuskan ke Presiden, ke MUI, sama ke Kapolri, sama Komisi 3, Komnas HAM pernyataan kita. Cuman belum dirilis, itu saja. Jadi Pak LBP langsung terima gitu. Ini kenapa masalahnya? Kali ini nanti saya kasih langsung ke direkturnya TV One nanti biar langsung atau ke Kompas atau ke Metro nanti biar langsung nanti TV yang nasional nanti yang meliput ini. Saya nanti saya kasih nanti linknya itu. Saya nanti ketemukan sama rekan saya supaya gaungnya bisa kemana-mana gitu. Siap, saya memang ada siap. rencana mau ke Komisi 3. Cuma saya lagi ngatur waktu, terus saya kemarin belum divaksin pusing saya kepala saya ini gara-gara fisik saya kurang mendukung jadi nggak bisa divaksin sementara ke sana kan harus punya sertifikasi vaksin. Iya, betul. Jadi tolong untuk Lai Anggiat supaya kalau bisa sering mungkin tampil di sini supaya ada informasi biar Baik. kita pantau. Kalau kita kan kita nggak mungkin intervensi kerjanya Kamarudin, tapi kalau bisa kita bersinergi aja itu sampaikan kepada dia. Betul. Bilang Marpaung dari Bandung bilang sama dia gitu. Greget gitu bilang aja sama dia ya. Marpaung dari Bandung gitu bilang aja. Ya, kebetulan baru malam ini saya dapat linknya. Kemarin kan di LSM Pancasila saya udah mendaftar. Baru malam ini saya dapat. Terima kasih buat semuanya. Pak Hutaso, saya ingin bertanya. Pak Robert, masuk Pak Robert, Amerika. Ya, Pak Hutasowit, saya ingin bertanya, apakah Pak KC masih tetap di sel atau di kamarnya yang semula atau dipindah? Dan kedua, komen saya dari Bapak pengacara tadi, ya sebenarnya jangan ke Komisi 3-nya Pak. Kalau bisa ke Presiden, karena ini Presiden harus memberikan suatu pernyataan. Jadi kalau kita cuma ke DPR, kita semua tahu DPR ini adalah politisi yang mementingkan kepentingan mereka Pak. Jadi saya kira nomor satu keamanan KC, dan kita berterima kasih kepada Pak Hutasowit dan kawan-kawan yang telah menemukan Pak KC dalam keadaan masih selamat gitu. Kita nggak tahu kelanjutannya, tetapi kita tetap mengawal apapun. Jadi masalah di sini adalah ya kalau ke DPR saja, saya kira DPR itu yang mereka pentingkan adalah posisi-posisi mereka. Kita harapkan kalau Pak pengacara ini bisa langsung ke Presiden, karena ini suara-suara kita kan harus diterima oleh Presiden, karena Presiden itu adalah pelayan publik Pak. Tidak ada bedanya dengan yang lain-lain. Cuman dia secara konstitusi dipilih oleh mayoritas. Jadi tidak ada
keistimewaan khusus sebagai warga negara. Jadi tanya ke dia, kalau presiden tidak membuka diri untuk ditanya, ya ini kita bertanyakan soal hukum di Indonesia. Ini dikasih karena menurut saya, Pak Jokowi membiarkan peristiwa ini karena ada ketakutan kepada kelompok-kelompok seperti MUI dan mungkin pengaruh-pengaruh partai yang akan mengarah kepada pemilihan 2024. Kita tidak bisa itu mengelakkan semuanya itu. Terima kasih sekali lagi Pak Huta Soit ya atas informasinya. Tuhan berkati. Pak Huta Soit itu Iya. menurut sebentar Pak Matias tambah Pak Huta Soit, menurut Pak Huta Soit ini ya apa sih yang menyebabkan ini kan sudah 3 bulan nggak ada progres apa-apa kan? Lawyer ini teriak-teriak malah akhirnya mau tangkap saya segala macam ya. Kalau bisa tangkap saya kasih hadiah 1 miliar tuh. Kalau bisa tangkap saya itu ya. Nah, cuman maksudnya tanpa ada progres, tanpa ada perkembangan, bahkan mau periksain KC, mau visum KC, bahkan mau besuk KC saja setengah mati sekali. Nah, ini menurut Pak Anggiat ini ada apa, Pak? Ada terjadi apa ini, Pak, sebenarnya, Pak? Ini kalau saya sudah tahu ada apa, cuman kan ini biar masyarakat dengar menurut versi dari Pak Anggiat yang sudah ketemu KC ini kan. Walaupun cuma 5 menit, tetapi kan paling tidak kan sudah ketemu lah, ya toh. Iya. Nah, kira-kira ada apa nih menurut Pak Anggiat nih? Jadi kami lihat memang kami sudah 4 kali ke Mabes itu baru bisa ketemu tadi. Penanganan Pak KC ini sangat-sangat super ketat. Kedua, karena tadi ini dikelilingi oleh politisi-politisi dibawa ke ranah politik. Jadi memang di satu sisi Pak KC-nya sangat trauma sekali untuk ketemu orang. Kedua, polisinya sekalipun sangat-sangat ketat. Bahkan kalau kita datang saja, handphone masuk diperiksa, keluar pun diperiksa apakah direkam atau tidak. Ketiga, memang itu tadi peraturan di Bareskrim itu karena kebetulan kan itu cyber, sangat sulit masuk ke sana. Jadi kalau saya menilai ini fair. Saya ini fair menilainya karena kami dari lembaga MUKI, Pak Kamarudin juga dari lawyer karena kita tahu kinerja lawyer. Memang ini dari kepolisian yang sangat sulit untuk mempertemukan kita. Karena tadi ada dugaan-dugaan tadi kan untuk ditamatkan ini orang, tapi puji Tuhan selamat. Mungkin itu penilaian kami secara fair, brother. Itu maksudnya dugaan gini loh Pak. Kalau itu di dalam, sudah tahu polisi kan dari kemarin nggak bisa jaga dia, ya kan? Jadi kalau kita percaya polisi kan malah salah tuh Pak. Iya, itu dia. Makanya tadi kan kami nanti tanya kalau ternyata bagaimana nanti ini tiba-tiba mau sidang kena corona, KC gimana, Pak? Nah, itu yang tadi yang kita katakan kepada keluarga. Jadi nanti sebisa mungkin Selasa sama Kamis kami akan ke sana membesuk. Selasa Kamis itu kan jadwal kita. Jadi kalau kita nanti datang dari lembaga sudah tidak dipersulit. Hanya saja jangan banyak-banyak, itu pesannya karena memang banyak sekali tadi aja banyak sekali orang mau ketemu tidak bisa. Dari Kamis dari setengah 12 baru jam 4 lewat bisa ketemu, itu pun hanya sebentar. Karena maka tadi saya mau jawab Pak Tamba, kalau kita ke Bareskrim itu kan beliau itu di Bon itu jadi kita nggak tahu di ruangan mana dianya. Jadi dibawa sebentar, ketemu, say hello, ngomong, hanya itu saja. Jadi saya tidak tahu apakah tahanannya masih tetap di ruangan itu. Mungkin demikian. Jadi belum dapat ya karena 5 menit memang nggak bisa dapat informasi apa-apa juga ya. Udah lihat keadaan doang ya. Itu pun dari jauh juga ya Pak ya. Tentunya bisa melihat saja ya. Karena tadi jam besuknya sudah habis jam 4. Jadi alasan penyidik itu kan tadi saya marah-marah betul itu di sono. Karena handphone rekanku digeledah, saya marah sekali itu. Jadi apa yang membuat KC nggak bisa dibantarkan ke rumah sakit, Pak? Itu tadi yang saya bilang peraturan dari Bareskrimnya sendiri. Karena itu tadi ada tangan kuat di belakangnya pelapor ini. Loh, mau tangan kuat, apakah sekuat itu? Kan KC punya uang 1 miliar itu Pak di rekeningnya Pak. Masa kurang kuat sih Pak? Kalau begitu kami tidak paham. Makanya tadi kami tawarkan sama penyidiknya, cuman belum ketemu sama pimpinannya. Kalau memang tidak bisa dibantarkan ke rumah sakit, nanti tim dokter KC kan ada ahli Gilbert kami bawa. Kumoindong juga, itu kan orang kuat juga Pak. Masa Gilbert Kumoindong kurang kuat itu Pak? Kebetulan kami tidak ketemu brother di sana. Hanya kami tadi berempat. Mungkin arlojinya yang kuat Pak.
Memang ada banyak yang janggal ya, ada banyak sekali yang janggal karena kita di dalam juga ngelihat gitu. Justru informasi yang saya bilang itu ya dari lawyernya sendiri Pak yang menghalangi Pak. Itu saja kalau kita sih melihatnya begitu. Jadi Bahkan ini bahkan pertanyaan tadi aneh. bahkan tadi brother saya dipesankan jangan dimasukkan ke YouTube. Cuman karena saya rindu kita bersatu, saya bilang tenang saja, saya ini lawyer, saya punya etika. Saya tidak menyalahkan siapapun, saya bilang. Kebetulan saya rindu dan mengikuti semua YouTube karena beliau itu wakil saya seperti itu. Baik, terima kasih ya Bang Da kata Febri seperti itu. Justru perlu masuk di Nabi 26 Pak, perlu disuarakan karena sekarang kan perang narasi. Kalau kita diamkan, ini kesenangan bagi mereka yang dibilang tadi ada kekuatan khusus. Jadi inilah tempatnya dan Pak Polsang itu di DPO dia bukan sembunyi-sembunyi, tiap hari ada di ini. Jadi aneh ini istilah-istilah DPO untuk Pak Polsang. Jadi di sini tempatnya Pak Huta Soit karena bilang Pak Aceh kita concern. Jadi nggak pasti dia di mana kamarnya ya. Nggak jelas. Makanya saya sejak ada LSM Pancasila saya langsung kontak Pak Puta. Saya siap untuk class action. Baik Pak. Ya memang sebetulnya kita butuh lawyer. Makanya kemarin ada Pak Herbert, ada semua ya Pak Batia tetap. Yang kita cukup kaget kenapa Pak Batia tidak dilibatkan, tiba-tiba Pak Herbert ditendang. Ya itu banyak yang aneh buat saya gitu ya. Karena dari awal justru yang membongkar semua kasus-kasus ini kan Herbert, ya kan. Jadi kita banyak yang aneh lah kalau dalam kasus si Kamarudin. Kita juga nggak ngerti kenapa si Martin ujuk-ujuk ada di sana, ya kan. Itu siapa yang merekomendasikan si Martin ini? Nah ini kan banyak yang aneh begitu loh. Jadi kalau kita melihat ya terus tiba-tiba kesepakatannya kan kenapa saya membiarkan channel ini buat cari uang, buat cari dana buat KC, karena kita mau bayar itu lawyernya. Saya bilang nggak boleh lawyer pro bono. Saya tahu, saya bekas maklar kasus, saya tahu tuh. Tiba-tiba bisa wacana loh, kok jadi pro bono? Saya bingung bang, loh, kok jadi pro bono? Wah, ini nggak bener ini. Kita kumpulin uang buat bayar lawyer, bukan buat pro bono. Dan saya udah bilang sama Pak Herbert, saya udah bilang juga sama Saifuddin, budgetin buat lawyer 200 juta. Nah, tapi tiba-tiba jadi pro bono, terus udah gitu loh, tiba-tiba rekeningnya nggak boleh dibuka katanya sama keluarganya, ya kita stop. Jadi dua hal ini membuat saya stop Pak. Kita nggak mau kumpul lagi. Sebab kalau saya hitung, kalau lawyer pro bono, duit 1 miliar sudah lebih dari cukup. Iya, makanya tadi untuk saksi ahli dan untuk perawatannya KC sendiri, untuk keluarganya juga 1 miliar itu gila, mau cari di mana Pak duit kita, apalagi lihat KC kerjanya KC sebelum masuk penjara pun ya mau cari 1 miliar di mana dia ya. Betul. Itu bisa buat 5 tahun itu Pak, 1 miliar itu Pak bisa buat hidup 5 tahun itu Pak. Ya kan, asal ya gaya hidupnya ya jangan gaya hidupnya kayak Pak Gilbert ya kan. Gaya hidupnya makanya tadi Gilbert, kita komunikasi sama Herbert, Albert Hasibuan, Sandi, kita kan rekan-rekan semua itu brother. Ya makanya saya kan heran itu kan. Dan sebetulnya ada banyak informasi lagi yang saya nggak bisa sampaikan di sini ya karena belum A1, saya belum cek kebenarannya, ini baru katanya. Tapi kan saya kalau belum baru katanya dan orang-orang yang nggak jelas saya nggak bisa sampaikan. Tetapi memang ada banyak yang janggal, ya ada banyak yang janggal sampai tim kami itu Pak jangan diurus daripada kita. Terus dia tanya, Pak kalau sekian budget boleh nggak? Saya bilang daripada kamu keluar duit segitu mendingan kasih ke Damaris. Kasih makan orang udah jelas. Daripada kita buat nyogok polisi segala macam, saya bilang nggak usah. Kalau nyogok bisa, cuma saya bilang jangan. Saya bilang kita ini anak-anak Tuhan, kita nggak boleh sok-sok begitu. Ya, dia kan tanya konsultasi sama saya. Apalagi cuma mau buat ketemu doang, kudu bayar. Saya bilang nggak usah lah. Kalau memang nggak bisa ketemu nggak usah. Saya bilang begitu kan. Berarti dia sial aja. Itu satu, dia sial, pemurnian buat KC. Tapi bisa juga memang Tuhan tetapkan KC untuk jadi martir. Ya toh? Ya kita harus berbesar hati. Tapi balik lagi pertanyaan saya yang sampai hari ini nggak bisa dijawab sama Martin dan Kamarudin. Mengapa KC tidak bisa divisum dan tidak bisa dibawa ke rumah sakit? Sampai sembuh nanti baru oh iya boleh dibesuk, udah lewat semua kasusnya, itu sampai sudah vonis nanti baru boleh dibesuk. Nah, itu pertanyaan simpel sekali kan. Mau setakut apa dia? Bukannya lebih padahal yang mau besuk KC itu sponsornya KC zaman dulu loh.
KC itu ada sponsornya, ya. Dan sponsornya ini yang ini orang baik lah, Bang. Ini orang baik yang sebenarnya tidak setuju KC ini melakukan kegiatannya dia berapologetik seperti itu, karena dia maunya udahlah kamu jadi guru aja ngajar, intinya begitulah. Tapi kan nggak mau. Tapi intinya dia sponsornya, bahkan sponsornya Saifuddin juga, ya orang punya duit, ya itu aja nggak bisa besuk loh, itu aja nggak bisa masuk loh. Iya, tadi juga banyak banget yang pulang tidak bisa masuk tadi. Mereka sangat kecewa sekali. Oh bukan Pak, ini Banyak bukan sekali. pakai masuk jalur biasa Pak. Ini jalur kita jalur istimewa. Ini orang-orang kenalannya pejabat-pejabat di dalam semua Pak. Dan saya kenal beberapa orang-orang yang tim satunya saya kenal benar Pak. Ini orang jelas semua Pak. Siap. Ya. Nah, tetapi itu ada satu hal dihalangi itu tadi oleh si Kamarudin ini. Nah, sedangkan Kamarudin secara vulgar dia bahkan menantang saya. Nah, kalau saya kan gampang, ya kan? Taruhan 1 miliar kalau bisa tangkap saya kasih 1 miliar, kan begitu kan? Ya. Tapi pertanyaannya balik lagi, saya heran sama Kamarudin. Dia bilang kalau aset kan ditanya sama si Joshua Tewu, emang ada asetnya? Oh ada. Udah, pokoknya saya kasih. Kalau memang si Paul ini buat sayembara saya itu kan kemarin sayembara macam-macam. Karena dibalik daripada buat sayembara begitu, kenapa uangnya nggak dikasih buat KC aja? Kenapa sekarang anaknya KC malah cari duit lagi sama si Saifuddin? Ini kan pertanyaan yang sepele kan, retorika. Jadi penuh dengan retorika nih lawyernya nih, nggak ada kerjanya, retorika semua. Kalau memang dia punya duit, kenapa nggak kasih ke KC saja? Ya kan? Kalau memang saya kan buat Damaris, hidup saya sudah dimasukkan di Damaris, di LSM, ya kan? Uang-uang itu kita salurkan ke sana semua. Tetapi kan pertanyaannya, kalau Kamarudin katanya mau kasih sayembara, kenapa rumahnya dia nggak dijual buat kasih KC malah cari dana? Gitu. Kalau saya kan sudah jelas, saya kirim semua, ya kan? Saya dapat uang berapa? Saya selalu kasih ke Damaris, kasih ke LSM, saya setorkan. Kan begitu kan? Nah, semua kan jelas di 3 miliar kita kumpulin nih. 3 miliar nih buat Damaris sama buat LSM kita nih prosesnya nih. Jelas kalau saya ya kan. Nah, sekarang balik. Nah, lalu apa kerjanya lawyer ini? Kalau ya si Hebat sih sudah nggak mau dilibat-libatin lagi ya, udah nggak mau disebut-sebut lagi. Cuman ya gimana kan ini nggak bisa nggak disebut ya. Karena dari awal kan Hebat yang bongkar pertama kali masalah KCDAD kan Herbert. Cuma anyway ya, oke terima kasih ini Pak Anggiat luar biasa sekali ya buat informasinya, apapun informasinya, walaupun cuma sedikit informasi, tetapi paling tidak sudah ada informasi yang bisa dibawa kemari bahwa KC sudah lebih baik, ya kan? Lebih baik dalam arti apa? Kita juga belum tahu karena tadi 5 menit kita bisa apa ya? Dan kita respect sekali buat Pak Anggiat ini ya yang tetap care walaupun termasuk tim yang dibuang ya oleh keluarganya KC, tetapi masih tetap mau ya, masih tetap mau peduli. Satu lagi yang belum terjawab Pak Paul, setelah tanggal 26 kenapa MKC masih belum bebas secara aturan undang-undang, mungkin Pak Lawyer bisa terangkan kita nih yang buta hukum nih. Kenapa masih ditahan MKC itu? Tadi belum terjawab tuh Pak Paul. Oh ini mungkin Pak Anggiat yang jawab nih. Kenapa Pak Anggiat? Ini kan harusnya, sudah dijawab Bung Beta tadi. Penyidiknya bilang, kami hanya penyidik, itu terserah pimpinan. Betul, tapi secara aturan undang-undangnya Pak, apa yang menguatkan sehingga MKC masih ditahan? Apa dasarnya? Mungkin Pak Utasoid ada pendapat lain Pak Utasoid. Kalau tadi penyidik mengatakan diperpanjang karena petunjuk jaksa, karena jaksa belum yakin betul apa yang dituduhkan kepada beliau. Dan beliau, polisi kan menjalankan bolak-balik jaksa polisi, dan semua hasil dari mereka diserahkan ke pimpinannya. Makanya tadi kita berdebat habis itu loh. Dasarnya apa? Hukumnya kan sekian. Mohon maaf Pak. Artinya nggak ada titik temu Bung Beta. Artinya baik Pak Anggiat sendiri pun bersikukuh bahwa KC harus dikeluarkan ya Pak Utosoid ya.
sesuai Iya. aturan yang berlaku KC harus dikeluarkan, bukan bebas dari hukuman tapi dikeluarkan karena masa tahanan Betul. itu 20+40 itu. Begini Pak, Tapi penahanan Robert. Pak KC, penahanan Pak KC adalah penahanan politik. Jadi percuma kita menanyakan apa dasarnya. Dasarnya adalah karena kekuatan politik di dalam sehingga Pak KC bahkan kalau bisa dipersulit. Oleh sebab itu sampai saat ini Pak Presiden tidak pernah memberikan satu statement. Sedangkan masalah-masalah yang demo, masalah ternak saja atau apa, dia ikut serta. Jadi kita sudah tahu lah, artinya kalau kita mempertanyakan dengan alasan apa, saya yakin bahwa ya semua orang juga tahu karena ada pressure daripada penguasa. Dan kebanyakan mereka adalah kadrun, Pak. Jadi itu aja mungkin sebagai komentar singkat saya. Makasih. Artinya polisi itu jawabannya juga retorika lagi. Ya, Sama betul. seperti Pastor, Kamarudinnya, saya sama mau polisinya, ini. artinya cuma berbalas pantun retorika doang. Ya, setuju. Mohon izin, Pastor. Kalau mengenai Pak dasar Batiar. penahanan itu ada di surat penahanan itu. Ya saya kan Ya belum tadi, baca itu. Pak Batiar, Surat kalau dia penahanannya majuin apa itu pasal dasarnya? 14, berarti 10 Enggak, tahun berarti saya memang belum baca itu surat perpanjangan penahanannya apa. Karena KUHP itu ya berasaskan perintah tertulis. Nah, itu mata kuliah tuh dari awal-awal di hukum acara pidana. Ya, itu yang ngajar itu dosen saya jaksa kebetulan udah meninggal. Kalian harus tahu dia bilang. Ada beberapa asas KUHP yaitu asas perintah tertulis, tidak boleh lisan. Kecuali ya dalam hal tertangkap tangan, kan nggak bisa dibikin-bikin surat kan, ya, lagi ngejar-ngejar ketangkap. Nah, itu dia KUHP itu memang dari tahun 1977 dipersiapkan itulah itu karya nasional. Ya kenapa sekarang tidak dihormati itu KUHP? Nah itulah jangan kita mundur. Makanya berhentilah bertindak ya. Yang apa tuh yang dulu itu yang nggak benar. Mulai sekarang Indonesia harus maju. Oke, ini Pak Renhat, penutup Pak Renhat. Mungkin tadi satu yang belum kita bahas, mengapa bisa ada penambahan 30 hari lagi setelah 20+40 ini Pak Renhat? Secara teorinya masuk nggak itu Pak Renhat? Jadi saya menegaskan tadi rekan dari Pak Baktiar, memang kita harus lihat dulu apapun itu perpanjangan masa tahanan itu kan itu harus ada bentuk tertulis ya alasan kenapa diperpanjang. Jadi memang kepolisian punya hak sekitar 60 hari itu untuk melakukan penahanan. Setelah itu nanti kan kalau itu sudah dilimpahkan proses pelimpahan ke kejaksaan, jaksa bisa menambahkan masa penahanan dan berkoordinasi dengan pengadilan tinggi, ya pengadilan karena ini tingkatnya Mabes Polri mungkin ke Kejaksaan Agung kalau levelnya Mabes Polri. Jadi itu sudah kewenangan dari Kejaksaan Agung dan nanti baru nanti dikeluarkan surat perpanjangan penahanan. Itu yang saya tahu. Jadi itu hak sebenarnya itu haknya Kejaksaan Agung tapi diberikan kepada penyidik karena proses penyidikan masih belum rampung. Nah, sebenarnya inilah kerjanya tim lawyer. Ya harus lebih giat dia untuk mempertanyakan bahkan sebenarnya dengan keadaannya MKT seperti ini menurut saya sebaiknya diajukan permohonan tahanan kota atau misalnya perawatan di rumah sakit itu lebih Pak yang paling benar Pak. Iya, itu lebih rasional dan lebih aman menurut saya ya. Jadi sebenarnya tim lawyer dengan keadaan ini justru memanfaatkan untuk
untuk ada celah ini supaya MKC dirawat di rumah sakit, karena lebih leluasa kita untuk berkomunikasi. Kalau di Mabes hanya orang tertentu aja yang bisa masuk ke sana, yang punya akses. Itu pun kalau kebetulan dekat dengan direkturnya. Kalau dulu direktur cyber tuh masih adik saya tuh, Selamat Uliandi. Cuma sekarang dia udah jadi kadif dia, jadi mungkin udah beda ini. Kalau dia masih ada di sana, saya tinggal ngomong sama dia, tolong tuh si KC tolong dibantu supaya dikasih pengobatan, kan bisa saya ngomong gitu. Ya itu mungkin yang bisa saya kasih untuk pertanyaan daripada rekan yang ada di Zoom ini. Itu kewenangan dari Kejaksaan Agung menurut saya. Terima kasih. Oke Pak, jadi memang banyak yang janggal masih kehadiran Pak Anggiat Hutasoit ini masih tetap menyisakan kejanggalan lagi. Ya 5 menit memang ya pokoknya bisa ketemu ya, dan itu pun harus melalui Febri juga ya yang datang ya. Nah, alasan KC ketakutan, ya ini KC aneh kalau sampai ketakutan dibesuk oleh kawan saya ini, ya aneh. Karena kawan saya ini yang sering ngasih duit sama KC, kan lucu kalau aneh, kalau dia ketakutan. Dan yang satu lagi juga temennya juga, KC juga tahu ya, jadi ini aneh gitu loh, kalau dibilang KC ketakutan. Ya jadi memang itu, padahal kita cuma pengen ketemu KC saja, kita pengen tahu. Tapi itu namanya sulit sekali, namanya adalah hal yang mustahil, selain harus melalui lawyer ini. Sedangkan ada hal yang kita mau bicarakan tanpa lawyer ini. Tapi memang lucu ya, itu adalah memang kalau sudah orang sosial ya begitu ya, mau orang yang ini pun susah pokoknya. Nah yang kedua, memang saya dengar anaknya juga cari dana, Saifuddin juga cari dana, istrinya Martin juga sekarang buka rekening juga. Kemarin ya, istrinya Martin juga buka rekening juga. Jadi nampaknya jadi bursa rekening sekarang, kalap nih cari dana. Padahal itu tadi. Jadi ada apa semuanya? Jadi makin ruwet ini. Makin ruwet. Tetapi apapun ya, kita tidak akan tinggalkan teman. Apapun nanti sudah vonis, nanti kita baru akan ini ya, setelah vonis baru kita akan lihat apakah KC masih butuh pertolongan apa tidak nih kalau sudah vonis. Sebab nampaknya lawyernya juga nggak becus juga sih Pak Renhat. Saya lihat memang lawyernya ya karena pro bono itu tadi salah ya. Saya udah bilang lawyer jangan pro bono, kan duitnya ada. Ya kan, kecuali kalau duitnya nggak ada itu pro bono. Itu tadi Pak Bahtiar kemarin bilang gitu. Kalau duitnya ada 1 miliar pro bono ya aneh gitu loh. Kita sudah kumpulin di sini, kita sudah tahu ada duitnya, terus dibilang pro bono, nah itu buat saya cukup bingung saya ini. Akhirnya kan menimbulkan banyak sekali spekulasi kan. Oke. Pastor, boleh usul nggak Pastor? Ya, Pak Jauti. Kalau saya sih setuju dengan keputusan Pastor, yang saya kira itu sangat bijaksana. Artinya begini Pak, ini kan bagaimanapun kita kalau melihat situasi sekarang ini nggak bisa berharap yang muluk-muluk. Ya sudah, nanti kita tunggu putusan aja Pak. Iya. Pak Paul. Jadi baru kita kalau misalkan mau bantu sesudah putusan aja. Sekarang ya sementara kita lihat dulu perkembangannya Pastor. Karena ini kan uang publik ya, jadi kita nggak bisa main-main juga dengan uang publik ini. Gitu. Betul. Tadi di Mabes sampaikan begini rekan. Tadi di Mabes, bagaimana Pak Cornelis kalau saya dimasukkan sebagai lawyer tambahan? Beliau sedang mikir ini karena dari rekan-rekan lain mau membantu. Kalau memang kamu tidak mau mencabut dari Kamarudin, tambahkan kami bisa. Dan sedang dipikir-pikirkan ini. Mudah-mudahan dia berpikir lagi nih. Oke, itu nantilah masalah yang lain itu nanti rekan. Jadi maksud saya itu begini, kalau kita di Zoom ini prinsipnya kan seperti yang sudah dibiasakan oleh Pastor Paul, segala sesuatunya itu kan harus transparan dan punya akuntabilitas. Jadi kalau saran saya sih Pastor, ya kita tunggulah perkembangannya Pastor. Iya, kita tetap monitor, kita berharap ada orang-orang seperti Pak Hutasoit ini bisa berupdate dengan lempeng ya, karena yang saya dengar di update-update lain itu update-update yang nggak jelas semua ya kan. Tapi sebetulnya ya itu
KC itu secara hukum boleh difoto loh, karena sudah ada tindakan-tindakan yang nggak baik supaya rakyat juga bisa tahu ini KC ini mati apa enggak. Kalau sekarang nih Hutasoit adalah pesanan dari sponsor, ya kan? Tiba-tiba nanti masuk sini, tiba-tiba masuk kata ngomong aja bagus-bagus pokoknya tentang ini. Bisa jadi kan? Buktinya apa? Enggak ada. Kamu harus percaya saya lawyer. Ya nggak bisa juga. Ya kita itu polisinya nyatanya jenderal juga kita nggak bisa percaya. Siapa di Indonesia yang bisa percaya? Nggak ada. Tapi kan kalau ada foto, di foto tuh kasih koran sebelahnya. Ini koran hari ini foto hari ini. Ya kan ini fotonya KC. Sebetulnya itu boleh loh. Sebetulnya boleh. Tapi itu tadi balik lagi tergantung lawyernya. Tapi lawyernya kan nggak kepikir sampai situ karena pro bono itu tadi. Ya kan? Nah, coba kalau lawyer nggak pro bono, pasti dia kepikir sampai ke sana. Dia kan concern. Tapi itu ya itu tadi kita nggak bisa apa-apa. Jadi saya bilang ya udah mau diapain lagi? Saya bilang begitu kan. Mau diapain lagi? Saya bilang. Dan memang di kita ini sangat hati-hati masalah uang ya. Di kita ini karena kita kumpulin miliaran di sini ya. Nggak pakai batuk, nggak pakai pilek. Tapi memang kita butuh dan kita lagi mau beli kapal. Kita juga lagi tolong Apolinaris Darmawan. Itu ratusan juga kita masuk ke sana ya. Kita juga nggak pro bono, nggak ada. Kita sini kita ada kumpulin duit ya, lawyernya nggak pro bono, nggak ada lawyer pro bono. Saya nggak percaya. Kecuali nggak ada duitnya, ya gimana lagi. Tapi kalau ada duitnya, saya tidak pernah percaya lawyer pro bono aja pokoknya. Nah, terus kita juga masih mau pekabaran Injil keliling dunia, ada dana-dana. Dan semua daerahnya dananya selalu Tuhan kasih dan selalu netizen ini semua kasih dana. Karena di kita selalu kita open. Nah, memang kita stop kemarin karena jadi aneh semua. Kita stop. Ya, dan kita nggak tahu nih sekarang dananya ada di mana. Mau lari kemana kita juga nggak jelas semua. Ya udahlah, kan sudah bukan urusan kita lagi. Jadi kita memang aneh-aneh juga ya. Terus kemarin saya di WhatsApp, tolong dibantu disebarkan. Loh, kok sekarang malah minta saya nyebarkan ini si siapa Tanpa Ragi atau siapa ya? Saya lupa kemarin. Saya lupa itu beberapa masuk ya. Ada rekeningnya istrinya Martin, ada rekeningnya Febri. Sampai waduh. jadi begini. Nah, kemarin menghina-hina kita, menghina-hina kelompoknya kita gara-gara kita. Enggak, kalau di kita pokoknya ini ya, saudara-saudara tadi usulnya Pak Victor bukannya tidak baik, saya ngerti baik, tetapi keputusan kita tunggu. Tapi kita tetap monitor, kita tidak pernah tinggalkan teman di sini. Ya, dan kalau analisa saya, uang 1 miliar itu sudah cukup. Ya, sebetulnya mau cari apa lagi? Ya, tetapi kalau masih saya mau bikin KC BMW ya boleh-boleh saja. Saya juga nggak ngelarang. Cuman kalau dari saya pribadi kok saya melihatnya kayaknya cukup ya. Kita aja dengan Pak Apolinaris Darmawan kita kumpulin 200 jutaan kurang lebih ya. Itu kita bisa kirim sarung, 1 kontainer ya, kita kirim sarung itu ya, berapa ratus ribu, 1.400 pieces. Kirim sarung ke Kebonwaru itu 1.400 pieces. Kita kirim CFC, kita kasih tiap minggu kita kasih makanan sehat ke dalam itu. Kita bahkan belikan komputer buat ini ya, buat LP Kebonwaru, kita belikan komputer 1 set itu. Bukan 1 set apa, 1 buat ini, buat si Pak Apolinaris Darmawan bisa melayani di sana. Saya nggak tahu itu sudah dilaksanakan apa belum itu sama Pak Owen itu ya. Artinya daripada kita main sokok-sokok polisi, duit-duitnya nggak jelas larinya kemana juga, yang nggak dilaporkan juga, kita mendingan yang ini jelas. Ini buat ini, buat ini, buat ini. Kemarin kita belikan laptop ya buat gereja, laptop buat gerejanya Kebonwaru, LP Kebonwaru. LP mana ya? LP Darmawan. Jelas. Jadi kita keluar buat apa? Kita semua jelas. Ya kita kemarin biaya cetaknya Pak Darmawan kita bayarin semua. Jelas pengeluarannya. Kalau di sini keluar semua buat apa keluar. Jadi orang-orang yang menabur tidak akan sampai tidak bermanfaat. Anda kalau menabur ya, saya kan selalu kasih rekeningnya Pak Darmawan dan Yayasan Damaris. Selalu bermanfaat ya. Oke. Dere silakan tutup Pak Paul Dere, masih di sini nggak tadi Pak Paul Dere? Pak Paul Dere ada? Wah, tersign out ya. Sudah saya ini Pak Paul Dere, kalau tidak ada,
Mungkin dari tadi Pak Reinhard nampaknya buka mikrofon tadi, itu maksudnya mau bicara atau cukup Pak Reinhard? Cukuplah, cukup. Tadi udah ditegaskan dengan Pak Anggiat, udah. Ya, selamat berjuang lah untuk rekan juniorku Pak Anggiat. God bless you. Ya. Jangan takut, jangan gentar, ya. Bila perlu libas. Siantarman harus kuat, ya. Ya. Yuk, makasih Luar Pak Paul. biasa. Lanjut. Oke, kita akan tutup di dalam doa. Ini ada Pak Pendeta Johan Subagio. Boleh dinyalakan mikrofonnya, tutup dalam doa Pak Pendeta Johan. Ya, mari kita berdoa, Bapak Ibu saudara kasih, satukan hati. Bapa surgawi yang bertakhta di surga dan juga di hati setiap kami lewat roh-Mu, kami menghadap kehadirat-Mu secara khusus Bapa untuk malam hari ini, terus saudara kami KC yang sekarang berada di dalam penjara. Bapak kasih karunia anugerah kasih-Mu menjamah setiap polisi-polisi yang ada, setiap perwira-perwira yang ada, bahkan jaksa yang menangani kasus ini. Bahkan juga kuasa-Mu boleh menjamah, kasih-Mu boleh menjamah. Tim pengacara yang ada. Secara khusus kami berdoa, kami mengampuni, kami memberkati Komarudin dengan tim. Kami memberkati karena kami percaya di mana kasih itu mempersatukan, kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Kami tidak tahu dan kami benar-benar mengandalkan kuasa-Mu Bapa atas saudara kami MKC. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan kepada hamba-Mu ini. Karena kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Roma 8:28 berkata, Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, khususnya bagi Pak MKC dengan keluarga dan secara umum bagi Indonesia, di mana perjuangan kami memperjuangkan daripada hak-hak yang tersolimi. Tuhan intervensi atas Indonesia. Tuhan beracaralah atas Indonesia, atas sistem peradilan dan sistem hukum Indonesia. Memberkati pelayanan daripada Pastor Paul dengan keluarga diberkati. Pak Anggiat diberkati, beserta juga Tuhan, seluruh tim, Pak Pute, semuanya, Pak Robert, Pak Reinhard, semua Tuhan berkati yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Daripada hamba-Mu, Pendeta Jimmy, dengan seluruh penatua, Damaris diberkati. Galarua Pancasila diberkati semuanya. Jenderal Tobing diberkati, Pak Ponto diberkati, semua Tuhan berkati. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa pertemuan-pertemuan kami tidak ada yang sia-sia, baik lewat Zoom maupun YouTube, semuanya Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan Pastor Paul tutup dengan doa berkat. Bersyukur Tuhan buat launching buku Pancasila hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, memberikan kesehatan buat Pak Junias Tobing sehingga menuntaskan bagian pertama dari buku Pancasila ini. Kami terus berharap kekuatan dan perlindungan serta kasih karunia